Selamat pagi, Nindi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nindi? Baik, Bu. Begini, Bu, sesuai dengan janji Ibu dan saya kemarin, saya ingin membicarakan masalah saya, Bu. Oh iya, terima kasih Nindi sudah bersedia menemui Ibu melalui meeting hari ini untuk membicarakan permasalahan yang Nindi alami. Iya, Bu. Bagaimana pembelajaran yang diikuti selama ini, Nindi? Ada masalah? Inilah yang saya mau bicarakan, Bu. Oh iya, jadi permasalahan tentang belajar yang Nindi ingin bicarakan ya? Ya, baik kalau begitu sebelum kita memulai kegiatan konseling, ada baiknya kita berdoa dulu ya Nindi, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya apa Nindi sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum pernah, Bu. Belum ya? Ya baik. Kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, Bu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas. Asas kerahasiaan menjamin semua informasi yang Nindi sampaikan ini tidak bocor atau hanya Ibu dan Nindi yang mengetahuinya. Asas kesukarelaan artinya Nindi menemui Ibu melalui Zoom meeting ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Artinya, Nindi bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Nindi hadapi. Bagaimana Nindi, sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, saya sudah paham. Ya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Baiklah, kita menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Sekarang, coba Nindi ceritakan masalah yang sedang Nindi alami. Jadi, Bu, selama ini saya tidak aktif dalam mengikuti pelajaran, Bu. Karena saya merasa cemas akan hal ini, Bu. Mengapa kamu tidak aktif, Nak? Mengapa merasa cemas? Iya, Bu. Saya tidak berani untuk mengangkat tangan saya, Bu. Coba kamu sampaikan, bagaimana ceritanya sampai kamu tidak berani mengangkat tangan di kelas? Saya tidak berani, Bu. Jika mengangkat tangan, saya merasa gugup dalam menjawab dan takut jawaban saya salah, Bu. Oh, jadi karena Nindi gugup, makanya Nindi merasa takut untuk mengangkat tangan. Begitu, Nindi? Iya, Bu. Saya takut jawaban saya salah. Apalagi jika langsung ditunjuk lalu menjawab pertanyaan, Bu. Iya. Saat kamu menjawab pertanyaan, apa gurumu marah jika jawabanmu salah, Nindi? Tidak, Bu. Jadi kamu sudah terlebih dulu merasa gugup, cemas dan takut ya jika diberikan pertanyaan oleh guru karena kamu takut salah dalam menjawab pertanyaan. Iya, Bu. Saya rasa ini cuma ketakutan saya saja. Padahal jika saya atau teman yang lain salah menjawab, guru tidak pernah memarahi. Cuma saya saja yang tidak percaya diri, Bu. Ya, kamu tidak percaya diri atas jawaban yang kamu berikan ya, Nindi? Iya, Bu. Saya sedih dan kecewa dengan sikap saya ini. Saya tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat saya. Dan saat saya menyampaikan juga, saya merasa gugup, Bu. Ya, lalu kamu ingin memperbaiki sikapmu dan menghilangkan kecemasanmu, Nak? Iya, Bu. Kalau saya begini terus, saya akan menjadi anak yang tidak percaya diri dan tidak bisa mengungkapkan pendapat saya, Bu. Jadi kamu merasa harus menghilangkan rasa gugup, cemas, dan ketakutanmu agar menjadi percaya diri, Nindi? Iya, Bu, benar. Iya, Ibu mengerti dengan perasaan Nindi. Berdasarkan cerita Nindi, Nindi merasa harus mengubah sikap Nindi untuk bisa percaya diri dalam bertanya, menjawab, maupun memberikan pendapat di kelas. Nindi harus menghilangkan rasa gugup, cemas, dan ketakutan di kelas. Betul begitu, Nindi? Iya, Bu, betul. Ibu paham dengan apa yang Nindi alami sekarang. Memang rasa takut, cemas, dan gugupmu itu harus dihilangkan karena akan berpengaruh terhadap kehidupanmu selanjutnya, Nak. Kamu harus bisa jadi anak yang percaya diri, mampu tampil di depan banyak orang. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba Nindi pikirkan. Nindi sudah mau mengungkapkan pendapat Nindi di depan banyak orang. Nindi berani untuk menjawab pertanyaan guru Nindi. Apakah dengan sudah berani tampil, guru Nindi tetap akan marah? Bagaimana menurut Nindi? Saya rasa itu tidak benar, Bu. Guru pasti akan senang jika ada siswanya yang mau bertanya dan menjawab, Bu. Ya, bagus, Nak. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui penyebab dari permasalahan yang Nindi alami. Nindi merasa cemas, takut, dan gugup, dan tidak percaya diri dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan guru di kelas. Tadi juga Nindi sudah menyampaikan harapan Nindi agar Nindi bisa menghilangkan rasa cemas, gugup, dan rasa tidak percaya diri Nindi yang Nindi rasakan sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik.
teknik atau cara yang mudah dilakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus dipelajari bersama ibu. Teknik yang pertama ibu pilih adalah teknik relaksasi, agar ketegangan yang Nindi rasakan dapat direduksi atau dihilangkan, sehingga Nindi bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik desensitisasi sistematik. Yang teknik ini di mana Nindi akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Nindi trauma, mulai dari yang Nindi anggap terendah, sedang, sampai yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Nindi juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Nah, sebelum memulai kegiatan teknik relaksasi dan desensitisasi sistematis ini, Ibu minta Nindi mengisi lembar form. Ya, silakan Nindi. Saya merasa cemas saat diberikan pertanyaan oleh guru karena saya takut salah dalam menjawab pertanyaan. Tingkat kecemasan saya 6, cemas dan gelisah. Gejala fisik dan emosional yang saya rasakan, fisik saya gemetar dan tegang, emosional saya gugup, cemas, dan takut. Bagaimana kalau kita memulai saja? Baik, Bu. Rilekskan tubuh Nindi, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks, Nindi. Saya sudah merasa rileks, Bu. Ya, baik. Sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Jika Nindi sudah merasa nyaman dan rileks, pejamkan mata Nindi dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang, Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Nindi membayangkannya dan Nindi merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan ya Nindi. Mengerti? Baik, Bu. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Nindi sedang belajar di kelas dan ada guru Nindi di sana. Kemudian, guru Nindi datang dan memberikan pertanyaan. Lalu, guru Nindi menghampiri Nindi. Sekarang, guru Nindi mulai berbicara dengan suara yang keras, memberikan pertanyaan kepada Nindi. Bagaimana Nindi? Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka mata Nindi. Rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga Nindi benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang Nindi rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan guru saya berbicara dan bertanya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Nindi sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Nindi sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana Nindi? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi ya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sudah sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Ya, baik. Bagus, Nindi. Sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Sekarang bayangkan guru Nindi menghampiri Nindi dengan memberikan pertanyaan dengan suara yang pelan. Sekarang guru Nindi mendekati Nindi dan bertanya dengan suara yang keras. Nah, sekarang Nindi berada di dalam kelas. Di sana ada semua teman Nindi. Di sana juga ada guru Nindi yang memberikan pertanyaan kepada salah satu teman Nindi dan ia tidak bisa menjawab, sehingga Nindi yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dengan suara yang keras dan Nindi pun tidak bisa menjawab. Saya tidak sanggup, Bu. Oke Nindi, sekarang bisa buka matanya. Ya, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan Nindi? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, ya rileks saja ya Nindi, ini butuh proses. Iya, Bu, tapi sudah tidak seperti kemarin. Saya sekarang tidak begitu ketakutan, Bu. Iya, bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan, Nindi? Saya siap, Bu. Sekarang, bayangkan wajah guru yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukuli Nindi. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matanya, Nindi. Rileks dan tenangkan dirimu, nak. Ngeri, Bu. Ya, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus, nak. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana, Nindi? Siap?
Iya, Bu. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah guru Nindi yang sedang marah sekali, bahkan akan memukuli Nindi. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang, buka matamu, Nak. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, dan keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Ya, bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat ya, Nindi. Nah, sekarang bagaimana, Nindi, tingkat kecemasanmu setelah mendapatkan teknik relaksasi dan desensitisasi sistematis? Tingkat kecemasan setelah latihan relaksasi dan desensitisasi itu 2, yaitu tenang. Ya, baik, Nindi. Terima kasih. Itu tadi perasaan yang Nindi rasakan. Terima kasih, Bu. Sekali. Sama-sama, Nak. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi jika gurumu bertanya kepadamu ya, Nak. Kamu harus berani menyampaikan pendapat, menjawab, dan bertanya pada saat pembelajaran di kelas. Iya, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nindi bisa ambil manfaat dari video tersebut. Berikut 5 manfaat jika kamu aktif bertanya dalam kelas. Manfaat yang pertama adalah kamu dapat melatih rasa percaya diri. Semakin sering kamu bertanya di kelas, maka keberanian kamu dalam berbicara secara tidak langsung akan semakin terasa. Manfaat yang kedua, kamu akan lebih dikenal oleh guru kamu. Ketiga, aktif bertanya di kelas bukan hanya bermanfaat bagi kamu saja, namun secara tidak langsung kamu juga sedang membantu teman kamu dalam memahami pelajaran. Keempat, tentunya pengetahuan dan wawasanmu akan semakin bertambah. Manfaat kelima, manfaatnya juga akan kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Bagaimana, Nak? Apa manfaat yang bisa Nini ambil dari video tersebut? Manfaat menjadi siswa aktif di kelas, Bu. Manfaatnya yaitu melatih kepercayaan diri sehingga dapat berbicara dengan tidak cemas dan gugup, melatih kemampuan public speaking agar bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar, keberanian dalam berbicara di depan orang banyak semakin terasa, pengetahuan dan wawasan semakin bertambah, dan dikenali guru sebagai siswa yang aktif, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nindi. Banyak manfaat yang diperoleh jika Nindi menjadi siswa yang aktif di kelas. Iya, Bu. Sekarang saya akan menjadi siswa yang aktif di kelas dan percaya diri, Bu. Ya, bagus kalau begitu, Nindi. Nah, sekarang silakan Nindi mengisi lembar evaluasi yang sudah Ibu kirim ya. Silakan, Nak. Masalah yang saya konsultasikan pada konselor yang saya percayai yaitu masalah kecemasan dan ketakutan saya saat diberikan pertanyaan oleh guru. Hal yang saya dapat dalam layanan tersebut yaitu yang pertama, pemahaman tentang apa itu konseling dan bagaimana mengelola kecemasan kita. Perasaan saya senang karena konseling ini dapat meringankan masalah saya. Lalu saya rasa saya berhasil dalam mengelola emosi dan kecemasan berlebihan saya, menggunakan teknik relaksasi dan desensitisasi sistematis. Dari layanan konseling yang telah saya terima, saya rasa 50% sampai 74% masalah saya terentaskan. Tanggapan, saran, dan pesan saya untuk konseling ini cukup membantu anak-anak untuk yang memiliki masalah dalam kesehariannya, dan semoga konseling ini bisa diadakan secara rutin dan lebih baik lagi ke depannya. Iya, baik. Terima kasih ya, Nindi. Ya, Bu. Ya, Nindi bagus sekali. Dan terima kasih. Ibu harap Nindi bisa seterusnya menjadi anak yang aktif di kelas dan percaya diri ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk memberikan konseling kepada saya ya, Bu. Ya, sama-sama Nindi. Bagaimana Nindi? Apa ada yang ingin Nindi sampaikan lagi? Saya rasa tidak, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, jika Nindi ada permasalahan lagi, Nindi bisa menghubungi Ibu ya. Baik, karena tidak ada lagi, maka kegiatan konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya, Nindi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, karena tadi diawali dengan doa, maka konseling kita hari ini kita tutup juga dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, Nindi.
Baik Bu, selamat siang.